Ya, kita lanjutkan di al-mas'alatur rabi'atu. Al-mas'alatur rabi'atu fi sifatil adzani wal iqamati, tentang karakteristik sifat adzan, lafaz adzan dan qomat. Kumaha cenah ya? Kaifiyatul adzani wal iqamati. Tata cara adzan dan iqamah, qomat. Walahuma kaifiyatun waradat bihin nususun nabawiyati. Keduanya tata caranya dijelaskan sesuai dengan hadis-hadis Nabi. Wa minha, diantaranya maja fi hadithi Abi Mahdhurah, nih muadzin Rasul Abi Mahdhurah muadzin Rasul yang ada di Mekah. Hadis Abi Mahdhurah anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam allamahul adzana bi nafsihi. Rasul langsung mengajarkan azan kepada Abi Mahdhurah. Faqala, maka Rasul bersabda, taqulu, hendaklah kamu mengucapkan wahai Abi Mahdhurah, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Adzan 4 kali takbir. Kemudian asyhadu an la ilaha illallah 2 kali. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah 2 kali. Hayya 'alas shalah 2 kali. Hayya 'alal falah 2 kali. Allahu akbar, Allahu akbar sekali. La ilaha illallah. Nah, ini lafaz yang diajarkan oleh Rasulullah kepada Abi Mahdhurah. Itu yang pertama. Dan ini yang dipopulerkan atau yang populer azan. Tidak ada tambahan apapun, tidak ada pengurangan apapun kecuali taswib di adzan awal subuh. Karena di adzan awal Jumat itu tidak ada apa-apa, tidak ada tambahan, dan tidak ada yang mengatakan bahwa pendapat yang sahih adzan awal dan adzan awal Jumat dan subuh tidak usah dijawab. Tidak ada anjuran untuk menjawabnya. Kalaupun mau, tidak jadi masalah itu. Mun aya adzan awal, tapi ulah dianggap imah adzan awal kade dianggapna adzan subuh gitu. Wa amma sifatul iqamati, adapun tata cara iqamah, lafaz iqamah, fahiya ialah Allahu akbar, Allahu akbar 2 kali takbirna. Asyhadu an la ilaha illallah semuanya 1 kali. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, dengan tambahan qad qamatis shalah, qad qamatis shalah 2 kali. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. Ini hadis Anas radhiyallahu anhu. Nah, disinilah terkadang qomat Pak yang suka ikhtilaf. Apakah qomat itu diganjilkan ganjil dari 4 karena adzan 4 kali takbir, ya kan? Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar 4 kali. Kalau ganjil dari 4 berarti berapa? 2 kan? Kalau ganjil dari 4 berarti 2. Berarti takbirnya Allahu akbar, Allahu akbar. Itu pemahaman yang pertama. Yang kedua, iqamah ini yang namanya di witron atau diganjil-ganjil ini, ganjilnya adalah 1 kali takbir. Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah sampai seterusnya kecuali qad qamatis shalah. Nah, itu ada 2 pemahaman, 2 versi, termasuk di persatuan Islam itu qomatnya 1 kali takbir, Allahu akbar langsung asyhadu an la ilaha illallah. Nah, itu. Tapi umumnya menggunakan 2 takbir.
Nah ini pemahaman tentang ganjil di kalimat iqomah. Jadi kumaha orang cenanya bebas gitu bisa menggunakan. Ustaz Ade pernah negor 2 kali cenah. 2 kali. Ya nama. Itulah pemahaman. Terkadang kita harus melihat situasi gitu kan, atau terkadang dengan pemahaman yang kita punya gitu. Kadang kalau di lingkungan persatuan Islam kurang dicarekan. Kalau takbir dengan Allahu Akbar, wah imah NU cenah itu. Muhammadiyah kan 2 kalinya sama Allahu Akbar gitu. Kalau di lingkungan non Persis persatuan Islam kita menggunakan 2 gitu. Agar apa? Biasanya agar mendapatkan validasi atau dianggap oleh orang setempat gitu biasanya. Seperti halnya utek-utekan, tahrikus sababah. Apakah kita jeleceng gitu, tidak utek-utekan ataukah kita utek-utekan gitu. Itu kan ikhtilaf. Padahal 2 nanage aya hadisna gitu. Tapi terkadang orang tidak paham, fanatik, wah si eta mah golongan ini, si eta golongan itu. Nah ini yang salah. Padahal itulah fikih gitu. Banyak sekali perbedaan. Tetapi kan yang jelas kita melakukan ibadah ini bukan berdasarkan taklid buta, tapi harus dengan sesuai Rasul gitu. Sallu kama raaitumuni usolli itu harus persis sebisa mungkin kumaha carana ibadah teh jiga Rasul gitu. Nah itu ini lafaz qomat. Qala berkata dalam hadis Anas, umira Bilalun. Bilal diperintahkan an yasfa'al adzana agar menggenapkan bilangan adzan. Tuh, jelas. Wa an yutiral iqamata dan diganjilkan kalimat iqamah illal iqamah kecuali qad qamatis shalah 2. Nah ini harus ganjil cenah qomat mah. Makanya hanya sedikit ikhtilaf. Apakah Allahu Akbar 2 kali atau sekali gitu. Itulah fikih itu pemahaman beda-beda. Dan orang ulah ting naon fanatik. Oh saya teh mau kitu ulah dibaturan ulah gitu. Fikih pemahaman fikih. Ketika haji pun gitu. Kalau pemahaman haji ya Pak, menempel badan aurat dengan perempuan itu kan batal karena haji tawaf atau umroh. Di Imam Syafi'i itu kan batal. Nggak boleh Pak. Di orang di Indonesia penganut Imam Syafi'i. Kalau kita fanatik ketika haji atau umroh kita bertempelan dengan non muhrim itu batal umrohnya atau hajinya. Di Mekah itu Imam Ahmad bin Hambal itu membolehkan ketika haji dan umroh bersentuhan kulit non mahram atau bersentuhan kulit yang bukan muhrim perempuan dan laki-laki. Kabayang ayeuna mun dipisahkeun kumaha. Makanya yang Syafi'iyah harus menerima pendapat yang Hanabilah. Begitupun sebaliknya. Kalau kita pergi ke suatu tempat, apalagi ke Maroko, di Maroko mah sholat itu tidak sidakep Pak. Julur ke handap karena apa? Imam Hanafi gitu. Kalau kita fanatik mah yuk aliran mana deui cenah yeuh. Allahu Akbar teu sidakep cenah itu. Padahal itu Imam Hanafiyah seperti itu. Nah itu. Fatakunu kalimatul muadzini marrataini. Nah, kadang-kadang juga kalimat adzan itu 2 kali yaitu tadi genap. Wa kalimatul iqamati dan kalimat iqamah itu marotan sekali kecuali qad qamatis shalah 2 kali. Bisa pakai Allahu Akbar sekali, bisa Allahu Akbarna 2 kali. Illa fi qauli qad qamatis shalah kecuali dalam kalimat qad qamatis shalah. Jadi halaman 47.
Fatakunu marrataini, karena qad qamatis shalah harus 2 kali, lil haditsil madhi, sesuai dengan hadis yang telah lalu. Fahadhihi sifatul adhani wal iqamatil mustahabbati, dan ini adalah karakter atau tata cara adzan dan iqamah yang disunnahkan. Li'anna Bilalan, karena sesungguhnya Bilal kana yu'adzinu bihi hadron wa safaron ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila an matatu. Karena Bilal muadzin Rasul ini mengadzani salat ketika mukim di Madinah atau ketika bepergian bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai Rasul wafat. Adzannya tidak berubah. Itu dulu pernah di Turki hanya mengubah bahasa kan. Zamannya Kemal Ataturk tidak boleh adzan menggunakan bahasa Arab. Kudu bahasa Turki. Itu kan sesat gitu. Tidak boleh merubah. Wa in raja'a fil adzani, kalaulah diulang, jika adzan diulang, au thannal iqamah, atau iqamahnya 2 kali, fala basa, terjadi masalah, enggak masalah. Mau itu sekali-sekali dalam qomat enggak masalah, 2 kali dalam qomat tidak masalah. Begitupun dalam adzan, mau mengulang terus rek 3 kali cenah teu masalah, rek 4 kali juga tidak jadi masalah. Itu namanya tardid atau tarji'. Karena apa? Bisa jadi suara mikna teu jelas, bisa jadi suara muadzinnya juga kecil, boleh diulang. Li'annahu minal ikhtilafil mubah, karena ini adalah hanya ikhtilaf yang boleh-boleh saja dilakukan. Wa yustahabbu an yaqula fi adzani subhi ba'da hayya 'alal falah, yaitu as-shalatu khairum minan naum marrataini, dan disunahkan mengucapkan pada adzan subuh tuh di dia oge. Dalam fikih al-muyassar ini, dalam adzan subuh setelah hayya 'alal falah ditambahkan tafwid as-shalatu khairum minan naum gitu. Di salat subuh kumaha tah. Mungkin ini mengambil istinbat atau istidlal yang tadi itu, bahwa fi kulli adzana ini salatun. Jadi adzan yang pertama itu Pak bukan adzan awal sebelum subuh, tapi adzan awal itu adzan subuh gitu. Jadi adzan selain di sholat wajib itu adalah adzan kedua, adzan ketiga, dan adzan seterusnya. Itu pemahamannya. Padahal Syekh Albani salah satunya ya, karena Syekh Albani saja, nggak tahu yang lain, bahwa beliau berpendapat bahwa as-shalatu khairum minan naum itu adzan Bilal yang tidak ditempatkan pada adzan fajar gitu. Tapi di sini mengambil istinbat bahwa adzan subuh itu di as-shalatu khairum minan naum di adzan subuh 2 kali. Lama roa Abu Mahdhurah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, ketika Abu Mahdhurah meriwayatkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, lahu kepadanya, in kana fi adzani subhi, jika kamu, kata Rasulullah kepada Abu Mahdhurah, dalam adzan subuh, kulta, hendaklah kamu mengucapkan as-shalatu khairun minan naum, hendaklah kamu mengucapkan kalimat as-shalatu khairun minan naum, salat itu lebih baik daripada tidur. Ini diriwayatkan Imam An-Nasa'i, disahihkan oleh Albani itu. Nah ini menjadi istinbat bahwa as-shalatu khairum minan naum itu pada adzan subuh atau adzan fajar yang telah masuk waktu subuh. Terakhir, al-mas'alatul khamisatu ma yaquluhu sami'ul adzani wa ma yad'u bihi ba'dahu.
Apa yang harus diucapkan bagi pendengar azan? Urang nu teu azan kumaha cenah ye? Wa ma yad'u bihi ba'dahu, dan apa doa setelah azan? Yustahabu, disunahkan, liman sami'al adzana, bagi orang yang mendengar azan, mithla ma yaqulul muadzinu, mengucapkan seperti apa yang diucapkan muadzin, li hadithi Abi Sa'id anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya sesuai dengan hadis Abi Sa'id, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza sami'tumun nidaa, jika kalian mendengar adzan, mendengar panggilan salat, faqulu, maka jawablah, mithla ma yaqulul muadzinu, seperti apa yang diucapkan muadzin. Berarti Pak, kudu sama dengan yang diucapkan muadzin. Illa fil hayalatain, kecuali pada kalimat hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah. Itu jawabannya la haula wala quwata illa billah. Ulah muadzin hayya 'alas shalah, urang ngajawab hayya 'alas shalah, tapi menggunakan la haula wala quwata illa billah. Fa yusra'u li sami'il adzani an yaqula, maka disyariatkan bagi pendengar azan pada hayya 'alatain, hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah, menjawab la haula wala quwata illa billah. Aqaba qaulul muadzinu, mengikuti ucapan muadzin hayya 'alas shalah, wa kadza aqaba qauluhu, begitupun dengan ucapan hayya 'alal falah. Nah, itu menggunakan jawabannya la haula wala quwata illa billah, li hadithi Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu fi dzalika, sesuai dengan hadis Umar bin Khattab. Wa idza qala al-muadzinu, dan jika muadzin berkata, mengumandangkan fi sholati subhi, pada salat subuh, as-salatu khairum minan naum, mengumandangkan taswib, fa innal mustami'a yaqulu mithlahu, maka yang mendengar menjawab sesuai dengan ucapan muadzin. Mun muadzin teh as-salatu khairum minan naum, jawab juga as-salatu khairun minan naum. Mau itu lafadznya dipanjangkan, bagaimana cenah, apakah naumnya panjang, as-salatunya panjang sesuai dengan nada, maka terserah, itu boleh-boleh saja, karena adzan harus dikumandangkan dengan lagam. Gitu. Wala yusannu dzalika indal iqamah, dan tidak disunahkan menjawab ketika iqamah. Teu kudu iqamah mah Allahu akbar, makmum ngajawab Allahu akbar, teu kudu itu. Tsumma yusalli ala nabi sallallahu alaihi wasallam, setelah adzan beres kemudian bersolawat atas Nabi. Tsumma yaqulu, kemudian berdoa, doa setelah adzan. Apa? Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilata wa ba'athu maqamam mahmudanil ladzi wa'attah. Ada tambahan di riwayat Imam Al-Baihaqi dengan kalimat innaka la tukhliful mi'ad. Itu boleh dipakai ataupun tidak. Nah, ini doanya, Allahumma ya Allah, rabba hadhihi da'wah, pemilik dakwah yang sempurna ini, wassalatil qa'imah, dan salat dan kedudukan salat yang tinggi, ati Muhammadan, berikanlah Nabi Muhammad al-wasilah, kedudukan yang tinggi, wal fadilah, dan keutamaan, wa ba'athu, dan bangkitkanlah Nabi Muhammad maqamam mahmuda, pada tempat yang terpuji, alladzi wa'atta, sesuai dengan janjimu ya Allah. Nah, ini doa setelah adzan. Dan kadang para roho beres adzan teh tengah doa, muadzina apalagi yang mendengarnya
meureun teu apal. Tapi mudah-mudahan orang mah hafal pendek dah. Allahumma robba hadhihi da'wati tammah wassalatil qaimah. Ati walaupun di sininya terkadang ditambahkan sayyidina gitu. Ati sayyidina Muhammadin wal wasilata wal fadilah wa ba'atsu maqama mahmudan alladzi wa'ata. Itu ada penambahan-penambahan yang bukan dari hadis. Nah ini yang terakhir tentang doa setelah azan itu. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan nanti kita masuk ke fi mawaqitis shalah di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.